Shalom, bagaimana kabarnya semua teman-teman? Bukan teman-teman ya, adik-adik. Oke, teman-teman, Kaditer akan mulai dengan sebuah statement ya. Teman-teman percaya nggak bahwa kalau kalian ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan? Percaya nggak nih? Ya, kita ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan, kita ada di muka bumi ini karena kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau ada beberapa di antara kita yang mungkin berpikir, Kaditer, saya ada di muka bumi ini sebenarnya tidak diinginkan sama keluarga saya. Atau saya mungkin ada di muka bumi ini karena kecelakaan. Jadi apapun situasi keluarga kita, percayalah kita ada di muka bumi ini karena kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau kita ada di muka bumi ini karena kehendak Tuhan, harusnya kita hidup juga untuk kehendak Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, apa sih kehendak Tuhan buat kehidupan setiap kita? Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama, demikianlah firman Tuhan. Apakah Tuhan masih berfirman? Lewat multimedia kita? Oke, waduh, kenapa nih? Ini bacanya pakai bahasa roh nih, oh enggak ya, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada, nih sorry teman-teman nih, udah pada makan belum nih? Oh pantes lemes, ya kan? Saya juga belum makan dari pagi, tapi masih semangat ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, apa katanya? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seberapa banyak di antara kita yang hidup dalam Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Jadi kalau kita berkata kita ada di dalam Tuhan, Alkitab berkata ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Katakan sama-sama, wajib. Apa sih yang dimaksud dengan wajib? Harus, apalagi? Mesti, kudu, itu persamaan. Iya kan? Wajib itu artinya begini, tidak bisa tidak. Katakan sama-sama, tidak bisa tidak. Oke? Jadi kalau kita pengikut Yesus, kita murid-murid Yesus, kemudian kalau kita tidak melakukan apa yang Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi ini, berarti kita perlu mempertanyakan, kita ini pengikut Yesus, kita ini murid Yesus atau bukan? Halo? Karena yang namanya murid Yesus, yang namanya pengikut Yesus, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Halo. Makanya begini teman-teman. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak pernah menawarkan yang namanya agama Kristen. Ya. Kalau teman-teman mempelajari firman Tuhan, Kristen itu pertama kali muncul dalam Alkitab, itu bukan dalam bentuk agama, tapi dalam bentuk gaya hidup. Orang-orang yang ada di Antioquia, kemudian mereka melihat ada segelintir orang yang mereka menghidupi cara hidup Kristus, gaya hidup Kristus, makanya mereka disebut Kristen. Halo. Makanya kalau hari ini kita berkata kita orang Kristen, tapi kita nggak pernah hidup sama seperti Yesus hidup, berarti bukan Kristen. Coba lihat tampang samping kanan samping kiri, tanya, lu Kristen bukan? Ya. Kalau Kristen berarti wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus hidup di muka bumi ini ngapain aja? Nah, Alkitab katakan apa? Coba kita buka lagi Alkitab kita. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kalau ini tentang Yesus, harusnya ini juga tentang kita. Halo? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Barang siapa berkata, ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus hidup bagaimana? Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 katakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kalau ini tentang Yesus, harusnya ini juga tentang kita. Minimal kasih kode lah, jangan diem aja. Masih hidup? Wah, masih enak nih ngomongnya nih.
Amin ya. Coba kita ganti tulisan Yesus, diganti nama kita, darinya dari, namanya apa ini sekarang? Ini namanya one on one. Ya. Apalah, coba. Ya, coba. 1, 2, 3. Yaitu tentang, Yesus diganti dong nama kalian sendiri. Ya kan? Kata Yesusnya diganti nama kalian, darinya dari komunitas kalian. Oke, siap? 1, 2, 3. Yaitu, enak gak? Masuk gak? Masuk gak? Ya kan? Yaitu tentang Dieter Nicholas dari Harmoni. Asik, masuk ya? Betul gak sih? Ya, kalau ini tentang Yesus, ini juga tentang kita. Nah, Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah, apa katanya? Menyertai dia. Nah, inilah yang dilakukan sama Yesus. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Supaya kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Yang pertama adalah, ya, Alkitab katakan begini, dia berkeliling sambil berbuat baik. Katakan sama-sama, berkeliling sambil berbuat baik. Oke? Jadi perbuatan baik itu adalah identitas kita. Perbuatan baik itu adalah cara hidup kita. Kemanapun kita pergi, harusnya yang keluar dari kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan baik. Halo? Kalau kita suka nyinyir, kalau kita suka jahatin orang, itu berarti bukan seperti Yesus. Yesus berkata dia berkeliling sambil berbuat baik. Kata baik di sini, perbuatan baik di sini, ini punya pengertian yang sangat luar biasa. Ya, dalam Alkitab terjemahan versi bahasa Inggris dikatakan ini, excellent. Katakan sama-sama, excellent. Orang percaya, murid-murid Yesus itu harusnya jadi orang-orang yang excellent. Ya, bukan profesional. Katakan sama-sama, beda antara profesional dengan excellent. Teman-teman pernah naik pesawat gak? Dari wajah kelihatan pernah naik pesawat semua nih ya kan. Teman-teman kalau naik pesawat, kemanapun kita pergi ya, kita duduk di business class. Kalau kita duduk di business class, itu pramugarinya melayani kita dengan sangat luar biasa kan. Kita belum lapar, udah ditawarin mau makan apa Pak. Kita belum aus, kita udah ditawarin mau minum apa Pak, bener gak sih? Kita mau tidur, diambilin selimutnya. Kita ketiduran, diselimutin kita. Luar biasa kali pramugari. Bener gak? Tapi masalahnya begini, begitu kita turun dari pesawat, kita sampai di bandara, kita ketemu lagi dengan pramugari yang sama. Itu pramugari gak bakal nyapa kita. Betul gak? Kenapa? Yang mereka lakukan hanya profesional. Anak Tuhan itu bukan profesional mentalitasnya. Anak Tuhan mentalitasnya excellent. Tahu apa artinya excellent? Kalau nggak mau tahu, gue udah mau pulang nih, kan udah kalian mulainya telat. Mau tahu nggak nih? Nah gitu kan enak ya dijawab ya. Excellent tuh artinya begini. Ada duitnya, nggak ada duitnya, tetap kasih yang terbaik. Ada amplop, nggak ada amplopnya, tetap give the best. Amplopnya mau tebal, mau tipis, tetap memberikan yang terbaik. Itu namanya excellent. Kalau kita pelayanan, cuman hanya sekedar kasih yang terbaik karena dibayar, itu bukan excellent, itu profesional. Kalau kita pelayanan model kayak begitu, satpam di Bank Mandiri lebih hebat dari kita. Masa pelayanan kita mirip-mirip satpam di Bank Mandiri sih? Pernah ke Bank Mandiri atau BCA? Baru nyampe udah dibukain pintu bro, dahsyat bro. Selamat pagi Pak, mau bikin. Mereka melakukan itu karena apa? Dibayar, profesional. Anak Tuhan tuh bukan seperti itu. Kemanapun kita pergi, harusnya kunci dari pelayanan kita, ketulusan dan kemurnian. Karena cuma ketulusan dan kemurnian yang gak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Halo? 1,
Satu hari Yesus pergi, ya, dari Galilea dia ajak murid-muridnya, murid-murid ikut. Mereka naik perahu. Naik apa? Bukan Titanic. Naik apa mereka? Perahu. Waktu mereka di tengah-tengah perjalanan mereka, mereka terkena angin sakal. Halo. Dan Alkitab mencatat perahu mereka mulai penuh dengan air. Kalau Alkitab berkata perahu udah mulai penuh dengan air, itu artinya apa? Pernah nonton film Titanic? Yang diperankan oleh saudara kembar saya bernama Leonardo DiCaprio. Iya kan? Wes, itu kan kita kalau nonton film itu kan pasti keluar air mata di jamaah Tuhan kan. Bener gak sih? Apalagi waktu ya kan Leonardo DiCaprio ya kan lagi di tengah-tengah laut ya kan lagi nungguin ceweknya, bener gak sih? Tiba-tiba dia tenggelam pelan-pelan ya kan, kemudian diiringi dengan sayatan biola lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On. Dahsyat. Iya kan? Itu kayak begitu murid-murid, ya kan? Udah mau mati teman-teman. Waktu mereka sampai di seberang, mereka sampai di sebuah kota yang bernama Gerasa. Halo, teman-teman, mereka nih mau pelayanan ke Gerasa. Di tengah-tengah jalan ada masalah. Biasanya kan begini ya pemikiran orang Kristen ya. Kalau kita mau pelayanan, di tengah-tengah jalan ada masalah, berarti sampai tempat pelayanan nih akan terjadi revival nih. Kan gitu ya pemikiran kita ya, setuju gak sih? Lu mau pelayanan nih, tiba-tiba ban kempes. Wah, iblis gak seneng. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita di tempat pelayanan, gitu kan. Dan pasti terjadi, kalau kita pelayanan, orang pada bertobat. Setuju? Itu kan pemahaman kita kan. Teman-teman, waktu mereka di tengah-tengah perjalanan, mereka udah mau mati. Begitu mereka sampai di tempat pelayanan mereka di sebuah kota yang bernama Gerasa. Teman-teman tahu gak? Yang mereka layani ternyata bukan 1.000 orang, bukan 5.000 orang. Mereka hanya melayani 1 orang. Berapa yang mereka layani? Udah gitu Alkitab kasih ciri-cirinya lah gitu orang yang dilayani Yesus. Coba kita buka Alkitab gitu ya. Lukas 8 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan apa? Ini ciri-ciri orang yang dilayani sama Yesus. Iya kan? Kalau Yesus mau melayani orang kayak begini, harusnya kita juga mau melayani orang yang kayak begini. Alkitab katakan apa? Lukas 8 ayat yang ke-27, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah Yesus naik ke darat, kemudian apa? Datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan. Jadi yang dilayani sama Yesus adalah orang yang dirasuki setan-setan. Orang yang dirasuki setan-setan ini artinya apa sih? Artinya begini, orang yang dilayani sama Yesus adalah orang yang gak punya kesadaran. Kita ngelayanin orang yang sadar kan susah ya. Lu ngelayanin nih temen lu nih, sadar dia nih. Bener pikirannya. Susahnya minta ampun ya. Kita suruh dia kita bawa dia ke Yesus, kita mau di jalan hidup benar. Susah kan, betul gak sih? Yang Yesus layani? Orang yang gak punya kesadaran guys. Dan bukan hanya sekedar gak punya kesadaran, Alkitab katakan apa? Ya, sudah lama ia tidak berpakaian. Pernah ketemu orang gila gak punya pakaian? Bukan orang gila, ODGJ. Pernah di tengah jalan ada orang gak pakai baju, nyamperin lu. Pertanyaannya, lu ngapain? Orang ini tidak berpakaian. Artinya apa? Artinya begini, orang yang dilayani sama Yesus ini adalah orang yang udah lagi gak punya harga diri. Itu dia. Ya. Masih ingat waktu Yesus disalib? Jubahnya dibikin undi kan, sama prajurit-prajurit Romawi kan. Yesus disalib, disisain cawat kan. Itu artinya apa? Harga dirinya Yesus itu dibikin rendah teman-teman. Halo? Masih ingat waktu Daud ditegur sama Nabi Nathan? Engkaulah orangnya itu. Apa yang dilakukan sama Daud? Daud buka jubahnya. Dan dia berkata, Tuhan engkau boleh ambil mahkota, tapi engkau jangan ambil rohmu daripadaku.
telanjang, tidak berpakaian, itu artinya orang yang dilayani sama Yesus tidak punya harga diri. Dan bukan hanya sekedar tidak punya harga diri. Alkitab katakan apa? Tidak tinggal dalam rumah. Orang ini adalah orang yang gak punya tujuan hidup. Halo? Orang yang gak punya tempat untuk pulang. Teman-teman, pulang dari ibadah di gereja ini, pulang mampir ke hutan mana kalian? Hah? Mampir ke hutan apa pulang ke rumah? Pulang ke rumah, kenapa? Karena rumah itu adalah tujuan kita. Setuju gak sih? Orang yang dilayani sama Yesus gak punya tujuan. Bahkan Alkitab katakan dia tinggal di dalam pekuburan. Halo? Orang yang tinggal dalam pekuburan, kalau kita belajar sejarah Yahudi, orang Yahudi itu paling anti datang ke kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu adalah tempat yang najis. Siapa yang dilayani sama Yesus? Belum 5 menit nih. Itu artinya nggak punya kesadaran yang kedua, tidak punya harga diri yang ketiga, tidak punya tujuan hidup yang ketiga, najis. Orang yang dipandang sebelah mata cuma satu orang. Kalau yang kita layani satu orang ya, kaya, sultan, miliuner, enak. Halo? Semua juga mau. Katakan sebelah kanan, sebelah, semua juga mau. Betul gak sih? Tapi inilah yang namanya perbuatan baik, teman-teman. Halo? Ketika engkau berbuat baik, kalau orang yang kita layani bisa membalas kita, itu bukan excellent. Halo? Ulang. Kalau kita melayani orang, kemudian orang itu bisa membalas perbuatan baik kita, itu bukan excellent, itu profesional. Tapi kalau kamu melayani orang yang gak bisa balas perbuatan-perbuatan kamu, itu excellent. Halo? Hari ini, pulang dari tempat ini, jadilah orang-orang yang mahir berbuat baik. Jadilah orang-orang yang excellent. Jadilah orang yang pelayanan itu gak pilih-pilih. Agak susah nih aminnya ini kayaknya. Hah? Benar gak sih? Jadilah orang yang seperti itu, teman-teman. Rasul Paulus katakan begini, di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Ini pelayanan Paulus nih. Karena kamu, Paulus berkata, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Jadi pelayanannya Paulus tuh ngelayanin orang sampai sakit bersalin. Ini teman-teman di sini belum pernah ya ada yang bersalin ya. Apalagi yang cowok-cowok belum pernah bersalin kan kalian. Ya. Tapi kalau kalian mau tahu ya, tanyalah mamah kalian ya kan bagaimana sakitnya bersalin. Itu antara hidup dengan mati. Nah, pelayanan Paulus, dia melayani jemaat di Galatia sampai apa? Sakit bersalin. Semua mata lihat saya. Siap? Dari mana kamu tahu pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan? Yang bisa jawab Kadi terkasih satu orang angpau 100.000. Tapi kalau kalian salah jawab, kalian yang kasih Kadi terangpau 100.000. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Hah? Dari mana kalian tahu pelayanan kalian berkenan di hadapan Tuhan? Bukan ketika engkau pimpin pujian, bukan ketika engkau main musik. Pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan waktu engkau melayani sampai engkau menderita. Kalau engkau melayani belum menderita, belum berkenan di hadapan Tuhan. Halo? Karena yang Tuhan inginkan kan pengorbanan kan. Masih ingat kisah Kain dan Habel? Hah? Pernah baca itu dalam Kejadian pasal yang keempat? Persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Pertanyaannya, kenapa persembahan Kain ditolak sama Tuhan? Hah? Karena apa yang dipersembahkan Kain itu kan bukan yang busuk-busuk kan.
apa yang dipersembahkan Kain itu adalah persembahan yang the best. Tapi masalahnya apa yang dipersembahkan Kain itu keluar dari pencapaiannya, dari ambisinya. Bukan persembahan yang diinginkan sama Tuhan. Kenapa persembahan Habel diterima sama Tuhan? Karena Tuhan suka persembahan yang ada darahnya. Kenapa Tuhan suka persembahan yang ada darahnya? Karena tidak pernah ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Makanya ketika engkau melayani, engkau memberikan tubuhmu untuk melayani. Kalau belum berkorban, belum pelayanan. Halo, gak gampang lu guys melayani orang-orang seperti tadi. Betul gak sih? Jangan pernah underestimate siapapun yang kalian layani. Karena kalian gak pernah tahu siapa akan jadi apa orang yang kalian layani. Kalau kita baca nih terus nih, sampai ke bawah ini kisah. Waktu orang yang tadinya gila ini, kerasukan setan ini disembuhkan. Dia sadar, kemudian dia sudah berpakaian. Maka apa yang terjadi? Orang ini kemudian berusaha untuk ikut Yesus. Dia mau iring Yesus. Tapi Yesus ngomong apa kepada dia? Yesus ngomong begini, lu gak usah ikut. Coba kita buka ya. Lukas 8 ayat yang ke-39, firman Tuhan katakan apa? Supaya lebih percaya dan lebih pasti kita buka ayat firman Tuhannya. Coba ya. 1, Yesus katakan apa kepada orang ini? 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kemudian orang itu Alkitab katakan apa? 1, 2, 3. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Teman-teman lihat ya, orang yang udah ngalami Tuhan dalam hidupnya, dia melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Dia berjalan keliling kota guys, memberitakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Tuhan gak pernah suruh kalian khotbah di depan 100 orang, gak pernah, gak ada ayatnya. Tuhan gak pernah suruh kalian khotbah di depan 5.000, gak ada ayatnya. Tapi apa yang Yesus lakukan, dia selalu berfokus kepada satu orang. Halo? Masih ingat kisah wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Pernah baca kisah itu? Ya, pernah baca ya? Itu orang dari kaya sampai kismin, bro. Tahu kismin? Itu lebih rendah daripada miskin. Habis hartanya. Kenapa? Sakit pendarahan. Sakit pendarahan di zaman Yesus itu dianggap najis. Nih kalau orang yang sakit pendarahan datang ke gereja ini, dia duduk di kursi ini, dan kursi ini kena lelehan darahnya. Ini kursi mesti dibakar. Najis. Waktu Yesus lewat, Alkitab katakan apa? Dia keluar dari rumahnya. Dia kemudian apa? Menerobos gerombolan orang banyak. Katakan Sasa, wanita ini menerobos gerombolan orang banyak. Pertanyaannya, orang banyak ngapain bergerombol di situ dekat Yesus? Mereka mau berjumpa dengan Yesus. Mereka mau ngalami mujizat Yesus kan? Setuju gak? Semua orang, berarti semua orang perlu Yesus gak? Semua orang perlu Yesus, mereka ngebutin Yesus. Pertanyaannya, kenapa yang disembuhkan cuman yang 12 tahun? Karena Yesus berfokus kepada satu orang. Masih ingat? Ada orang yang punya 10 sakit kusta, ada 10 orang yang kena sakit kusta. Masih ingat? Nah, 10 orang disembuhkan dari sakit kustanya. Pertanyaannya, yang balik berapa? 1. Masih agak kurang percaya kalian kayaknya ya kan? Masih ingat ya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda? Hah? Pertanyaannya, di kolam Bethesda itu banyak orang sakit gak? Alkitab mencatat ada orang timpang, orang buta, orang sakit, semuanya ada di situ. Pertanyaannya, semua perlu mujizat gak?
Semuanya perlu mujizat. Tapi kenapa yang disembuhkan cuma yang 38 tahun? Tuhan gak pernah suruh kalian khotbah di depan 100 orang. Agak susah-susah kalau kita depan 100 orang kan agak gemetar kaki, gimana sih? Tapi kita bisa banget melayani satu orang, teman kita, siapapun itu. Halo. Gunakan mulut kalian, jangan hanya sekedar untuk nyembah Tuhan. Gunakan mulut kalian untuk memberitakan kebenaran. Nyembah Tuhan bagus gak? Ini GBI Gatsu nih, DNA kita, doa, pujian, penyembahan, dan bahasa roh. Tapi jangan cuma sekedar jago dalam pujian penyembahan. Gunakan mulut kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dia berkeliling sambil berbuat baik. Langsung deh yang kedua, udah diem begini udah bahaya nih. Ini bisa gak diundang lagi nih nanti nih kan. Yang kedua, Alkitab katakan apa? Coba kita balik ke Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Ya. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama Kisah Rasul 10 ayat 38 ya. Yang pertama, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus selama dia masih hidup? Alkitab katakan begini, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Teman-teman, keberadaan kita di dunia ini harusnya tuh menyembuhkan. Menyembuhkan di sini bukan berarti ketemu orang sakit tumpang tangan. Bukan. Kalau teman-teman dapat kesempatan ada orang sakit tumpang tangan, puji Tuhan ya kan. Biar yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Amin ya Bapak Ibu. Teman-teman. Benar sih. Tapi menyembuhkan di sini artinya begini. Kemanapun kita pergi, harusnya hidup kita tuh menyehatkan yang sakit. Halo. Kalian ada di kantor, harusnya keberadaan kalian ada di situ, ada di tengah-tengah kantor kalian, harusnya yang sakit jadi sehat dong. Jangan gara-gara kalian yang sehat jadi sakit. Kalian ada di mana? Di kampus, harusnya kampus kita yang sakit karena ada kita di situ jadi sehat dong. Halo, kita ada di sekolah. Teman-teman setuju gak kalau dunia ini makin rusak dan makin jahat? Setuju ya? Dunia politik jahatnya udah bukan main teman-teman. Benar gak sih? Dunia ekonomi, finansial, hari ini berapa banyak yang kemudian ketahuan nipu ini, penipuan banyak. Dunia makin lama makin sakit. Dunia pendidikan, menurut kalian sakit gak? Bayangin ya, dari adik-adik kita masih kecil, udah diajarin beli kunci jawaban. Dunia ini makin lama makin sakit dan harusnya keberadaan kita di situ. Yang sakit jadi sehat. Satu hari ada seorang nabi bernama Elisa. Dia pergi ke kota yang namanya Yeriko. Ternyata di kota Yeriko itu udah banyak terjadi keguguran bayi, teman-teman. Bayangin ya teman-teman, satu kota ngalami keguguran bayi. Ya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada generasi yang muncul. Kota itu kota mati. Kenapa? Semuanya keguguran. Kenapa semuanya bisa keguguran? Ternyata air yang mereka minum itu bisa mengakibatkan keguguran pada bayi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Dia minta pinggan, dia minta air, ditaburi dengan garam. Kemudian Elisa pergi ke sumber mata air tersebut. Dan kemudian sumber mata air tersebut ditaburi dengan air garam tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Alkitab mencatat sampai dengan hari ini, kota Yeriko tidak pernah lagi mengalami keguguran bayi. Kamu ada di muka bumi ini bukan karena kebetulan. Kamu ada di muka bumi ini karena kehendak Tuhan. Kalau kalian ada di muka bumi ini karena kehendak Tuhan, harusnya kalian hidup untuk kehendak Tuhan. Bukan mikirin diri kalian sendiri dong. Halo, hidup ini kan bukan tentang kita kan.
Yaitu tentang, belum 10 menit nih kayaknya deh. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Hei, kita nggak akan pernah bisa mengerjakan kehendak Tuhan kalau kita masih hidup untuk kehendak diri kita sendiri. Setuju nggak? Karena lawan dari God-centered adalah self-centered, ego-centered. Makanya hari ini, mumpung belum nikah, mumpung belum punya keluarga, mumpung masih sendirian, mumpung masih punya waktu, gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita latih dari kita masih muda, guys. Halo? Ayo dong. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Pergi. Jadi sebenarnya tugas gereja tuh bukan hadirilah banjirilah. Tugas gereja tuh harusnya ngusir-ngusirin jemaat. Pergi, ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Halo? Pertanyaannya, kenapa Yesus bisa berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dirasuki setan-setan? Alkitab katakan begini, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Tadi kita udah nyanyiin lagunya itu ya, lagu Planet Shakers. Halo? Tanpa Roh Kudus, kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena Roh Kudus itulah yang akan memberikan keberanian kepada kita, kekuatan, hikmat untuk kita bisa melayani dengan baik dan benar. Ada amin teman-teman? Ya, pulang dari tempat ini, jangan cuma mikirin dirimu sendiri, jangan cuma sibuk dengan pekerjaan. Teman-teman mesti tahu ya, cara iblis hari ini menjatuhkan anak-anak Tuhan tuh bukan disodorin pornografi. Cara iblis menghancurkan anak-anak Tuhan, salah satunya anak-anak Tuhan itu dibikin sibuk, teman-teman. Sibuk hanya untuk mikirin dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjalan untuk perbuatan baik dan menyembuhkan orang yang dirasuki setan-setan. God bless you all. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ini udah jam 1 nih. Dahsyatnya ya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
kalian percaya Kristus, tujuannya bukan untuk membuat kalian jadi orang berhasil dan sukses. Kalau kalian cuma mau berhasil dan sukses, jangan ikut Yesus, ikut motivator. Kalau kalian ikut motivator, kalian bisa berhasil dan sukses. Tapi kalau kalian mau ikut Yesus, kalian harus punya hati seperti Yesus, melihat seperti Yesus melihat, punya perasaan seperti Yesus. Halo? Itu sebabnya Alkitab berkata, hei, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kenapa kita disuruh bangkit? Karena ada yang mati. Kenapa kita disuruh bangun? Karena mungkin selama ini kita tertidur, kita terlena. Halo? Jangan cuma sekedar jago main kebaktian guys. Tapi hari ini, bangkit, bangun. Tuhan mau pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Halo? Gunakan apa yang kalian punya. Kalau kalian hari ini hanya bisa berdoa, gunakanlah doa-doa kalian untuk memberkati teman-teman kalian. Halo? Mungkin hari ini kalian gak punya uang, gak masalah teman-teman. Pernah baca kisah tentang John Wesley? Salah satu penggerak kekristenan di abad pertama teman-teman. Pengusung gereja metodis teman-teman. John Wesley. Itu karena pelayanan John Wesley, Inggris hari ini masih percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita belajar revolusi Prancis teman-teman, orang-orang Prancis tuh mau hendak pergi ke Inggris untuk menjadikan Inggris itu negara komunis yang gak percaya Tuhan. Tapi karena ada seorang anak muda bernama John Wesley, dia pergi memberitakan bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Dia pergi naik kuda guys. Dia berjalan dengan kudanya berpuluh-puluh mil guys. Kalau kalian sekarang masih naik Gojek, naik angkot, masih naik mobil, naik motor enak. Pernah ngerasain pergi naik kuda berpuluh-puluh mil? Percayalah, bongkok kalian punya punggung gitu masih. Halo? Dia bayar harga. Dia pelayanan memberitakan Yesus di kota Inggris sehingga Inggris masih percaya kepada Tuhan. Halo? Hari ini bangkit teman-teman. Jangan tertidur lagi. Karena Tuhan mau pakai kehidupan setiap kita. Ada amin? Seberapa banyak di antara kita hari ini engkau mau hidup seperti Yesus hidup? Kalau itu engkau orangnya, angkat tangan kirimu tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Come on, pikiranku bukan kehendakku Tuhan. Oh Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
karena-Mu Tuhan. Jadi kami alatnya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, kamu sama jadi pelaku firman. Kamu berkati orang-orang di luar sana Tuhan, kamu melayani Tuhan, sebab kami sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah dapatkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak muda sama-sama katakan amin.